Baik anak-anak, selamat pagi semuanya dan kita akan mulai dengan pelajaran kita pada hari ini bab 2 tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kita lihat ke tabel atau skema dengan peta konsep yang ada. Dari pertama, reproduksi makhluk hidup terdiri atas, nah di sini tentang tumbuhan dan hewan. Terdiri atas reproduksi secara vegetatif dan reproduksi secara generatif. Di mana reproduksi vegetatif yaitu perkembangbiakan pada makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Baik itu pada hewan maupun tumbuhan. Dan yang berikut reproduksi pada reproduksi generatif yaitu di mana perkembangbiakan makhluk hidup, tumbuhan dan hewan secara kawin. Generatif. Nah, reproduksi vegetatif pada hewan dan tumbuhan meliputi, jadi ada dua, vegetatif ini ada hewan juga dan juga pada tumbuhan. Pada tumbuhan meliputi perkembangbiakan vegetatif dengan rizoma. Nah, kita tahu yang berkembangbiak dengan rizoma itu apa? Akar. Rizoma berarti seperti rumput teki. Rumput teki, kita tahu bahwa rumput teki bahasa latinnya Cyperus rotundus. Kemudian yang berikut pada umbi lapis. Contohnya umbi lapis yaitu bawang merah. Kemudian ada bawang bombay. Lalu yang berikut umbi batang. Umbi batang kita tahu salah satunya adalah wortel. Wortel kemudian ada kentang wortel ya. Kemudian ada umbi akar. Umbi akar contohnya pada patatas. Umbi akar. Bahasa latinnya Umea batata. Kemudian ada tunas. Tunas seperti tunas pada pohon sukun. Kemudian cocor bebek, tunas adventif. Lalu yang berikut ada dengan stolon. Stolon, kemudian ada tumbuhan yang berkembang biak dengan lepaskan sporanya saja. Lalu pada hewan terdiri atas tiga cara perkembangbiakan tanpa perkawinan, yaitu pada hewan pertama fragmentasi. Fragmentasi ini suatu cara dengan membelah diri. Contohnya pada cacing. Kemudian yang berikut tunas, cara berkembangbiak dengan tunas. Pada umumnya hewan ini hidup di perairan. Kemudian berkembangbiak dengan cara parthenogenesis. Nah, kita ke sistem reproduksi secara kawin atau generatif.
Ini juga terbagi atas dua bagian, yaitu pada tumbuhan dan hewan. Di mana untuk tumbuhan dengan cara penyerbukan dan fertilisasi, pembuahan. Kemudian kita tahu penyerbukan, yaitu penyerbukan di mana sel jantan menyatu dengan sel betina. Serbuk sari pola putih sehingga bisa menghasilkan buah atau keturunan baru. Kemudian fertilisasi. Nah, dari hasil penyerbukan ini akan terjadi fertilisasi, yaitu pembuahan. Banyak macam penyerbukan, yaitu penyerbukan ada yang bisa dilakukan dengan bantuan manusia, ada penyerbukan yang secara alami. Penyerbukan juga terjadi di dalam beberapa macam cara penyerbukan berdasarkan letak serbuk sari dan kepala putih. Contohnya jagung. Penyerbukan terjadi dua tepat kelamin jantan terpisah dengan kelamin betina. Itu mungkin salah satu contoh penyerbukan. Kemudian yang berikut pada hewan dengan cara fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal, yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan tersebut dan juga ada pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan tersebut. Kalau di dalam tubuh, contohnya pada hewan mamalia, kambing, kuda, sapi, dan masih banyak lagi. Kemudian kalau fertilisasi eksternal, yaitu pembuahan yang terjadi di luar, contohnya pada ikan, salah satunya. Demikian pembahasan peta konsep yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebih nanti akan dikoreksi kembali. Demikian untuk pembahasan peta konsep. Berikut ini yang tadi sudah dijelaskan, sistem reproduksi pada setiap makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Next. Pada tumbuhan, cara reproduksi didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Kemudian reproduksi generatif didahului dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Berikutnya, reproduksi vegetatif tanpa perkawinan pada tumbuhan. Ada banyak: rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, adventice, stolon geragi, pembentukan spora. Kalau rizoma, jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Umbi lapis, bawang merah, bawang putih, dan bakung. Umbi batang, kentang dan ubi jalar. Umbi akar, singkong, bengkuang, dan dahlia. Tunas pada tumbuhan pisang dan tebu. Tunas adventif, cocor bebek, cemara, sukun, dan kesemek. Kemudian stolon, arbei, stroberi, pegagan, dan rumput teki.
Kemudian pembentukan spora pada tumbuhan lumut dan paku. Next. Ini contoh-contoh dari tumbuhan yang berkembangbiakan secara vegetatif. Gambar dari rizoma untuk jahe, lapis, kentang, kecor bebek, kemudian stroberi, dan tumbuhan spora pada lumut dan jamur. Berikutnya, reproduksi generatif. Berkembangbiakan dengan cara kawin. Melibatkan sistem kelamin betina jantan. Untuk tumbuhan kita sebut dengan kepala putih dan serbuk sari. Pada umumnya terjadi pada tumbuhan yang berbiji tertutup, angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga, merupakan alat reproduksi generatif. Dapat kita perhatikan di sini dari gambar bunga, struktur susunan dari bunga mulai dari tangkai sampai kepala putih. Alat kelamin jantan terdiri atas benang sari. Dapat kita lihat di gambar ada beberapa benang sari. Dan perlu diketahui masing-masing tumbuhan bunga atau benang sarinya itu berbeda-beda jumlahnya. Ada yang kita lihat di sini ada 4, ada yang 2, ada yang 3. Kemudian kepala putih juga sama pada beberapa jenis tumbuhan berbeda jumlahnya. Kemudian letaknya juga berbeda. Pembentukan sel kelamin jantan. Di dalam ruang sari terdapat sel induk mikrospora diploid. Dapat dilihat pada gambar cara pembentukan sel kelamin jantan dan betina. Bakal buah, tempat terjadinya bakal biji. Bakal buah terletak di dasar bunga, reseptakel dan bentuknya menggelembung. Di dalam bakal biji terdapat sel telur yang merupakan gamet betina. Di dalam bakal biji terdapat sel induk megaspora betina. Diploid. Diploid artinya sudah ganda selnya. Kemudian sel induk megaspora bermeiosis ini sudah terjadi pembelahan menghasilkan 4 sel haploid. Dari diploid membelah lagi jadi 4 sel sehingga disebut haploid. X. Penyerbukan pada tumbuhan berbiji. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibagi menjadi 3, yaitu penyerbukan sendiri, autogami, penyerbukan tetangga, dan yang ketiga penyerbukan silang. Banyak macam cara penyerbukan. Berikut pembuahan pada tumbuhan berbiji. Pembuahan merupakan proses peleburan antara sel inti sel kelamin jantan dan betina. Kemudian pada tumbuhan berbiji tertutup terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut pembuahan
ganda. Perkembangan biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah. Struktur biji, embrio dikelilingi oleh kotiledon dan endosperm yang merupakan persediaan makanan. Embrio dan persediaan makanan dibungkus oleh selaput biji. Dapat kita lihat di gambar bagaimana kotiledon yang tersedia. Ini contoh dari biji. Kotiledon ini kacang-kacangan. Struktur biji A dikotil, yang B monokotil. Ada perbedaan dari kedua struktur biji, dikotil dan monokotil. Kalau dikotil memiliki kotiledon ganda, sedangkan dikotil hanya satu kotiledon. Kemudian plumula atau bagian yang akan menghasilkan tunas pada dikotiledon, tumbuhan kotiledon itu ada di dalam. Sedangkan pada biji monokotil, kotiledon, plumulanya terletak di luar. Berikut perkecambahan biji. Ini adalah siklus hidup tumbuhan, memperlihatkan suatu pergiliran keturunan atau metagenesis. Pergiliran keturunan meliputi fase gametofit, kemudian fase generatif, tahap yang menghasilkan gamet, haploid, kemudian yang berikut fase sporofit atau fase vegetatif merupakan tahap menghasilkan spora. Yang kita pelajari di sini, gametofit menghasilkan gamet, haploid yang menyatu membentuk zigot. Ini masih dalam tahap proses pembentukan sel kelamin. Berikut, ini tumbuhan lumut. Mulai dari proses pembentukan spora menghasilkan gamet sampai kembali kepada individu yang dewasa. Tumbuhan lumut atau bryophyta, kemudian metagenesis pada tumbuhan paku Pteridophyta. Sama siklus perkembangbiakan mulai dari dewasa, kemudian menghasilkan spora, sporogonium, spora, kemudian gametofit muda, kemudian sporofit, zigot, di pada tumbuhan paku. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor internal, internal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, yaitu yang pertama gen, bawaan sifat dari tumbuhan, kemudian hormon. Kita tahu ada banyak hormon yang ada pada tumbuhan. Hormon-hormon untuk pertumbuhan akar, hormon untuk pertumbuhan buah,
kemudian hormon untuk menghasilkan rasa, growth faktor internal. Kemudian gennya itu, gen bila mana kalau induknya bagus, rasa manis tetap akan diturunkan seperti itu sifatnya. Kemudian faktor eksternal, faktor dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri yaitu air dan mineral. Kemudian suhu, lalu yang ketiga kelembapan dan cahaya. Reproduksi pada hewan vegetatif. Satu, fragmentasi, pembentukan tunas, dan partenogenesis. Reproduksi generatif pada hewan dengan cara kawin. Alat reproduksi hewan terdiri atas alat kelamin jantan dan betina. Pada jantan disebut testis, kemudian pada betina disebut vulva. Kelamin jantan dan betina. Menghasilkan sel kelamin untuk jantan, sel sperma alat kelamin betina disebut ovum. Ovum dihasilkan di ovarium, tempat penghasil sel telur. Berikut pembentukan sel kelamin jantan dapat diperhatikan pada proses pembentukan gamet. Proses pembentukannya disebut gametogenesis untuk kelamin jantan, dan pada hewan dibedakan menjadi sel kelamin jantan, spermatogenesis, dan pembentukan sel kelamin betina disebut oogenesis. Berikut pembuahan pada hewan. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sperma dan sel telur. Pada hewan-hewan ini terjadi di luar tubuh induk betina sehingga disebut pembuahan eksternal. Induk betina melepaskan sel telur yang sangat banyak ke dalam air. Induk jantan mengeluarkan sel sperma ke lokasi sel telur berada sehingga terjadi pembuahan. Sebaliknya pada hewan yang bukan organisme akuatik terjadi pembuahan internal. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh induk betina. Berikut pertumbuhan dan perkembangan. Ya, perkembangan hewan. Pertumbuhan adalah, ini kita harus menyimak, memahami perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Sering disamakan arti bahwa bertumbuh itu sama dengan berkembang. Ternyata pertumbuhan adalah bertambah ukuran dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya ukuran tubuh makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Kemudian pertumbuhan bersifat reversibel, tidak bisa kembali, dia tetap. Sehingga makhluk hidup yang tumbuh tidak dapat kembali ke ukuran semula. Perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Contohnya, kalau sudah matang bisa menghasilkan bunga, bisa menghasilkan buah. Kemudian yang berikut,
Perkembangan menyebabkan terjadinya perubahan bentuk pada tubuh dan bersifat kualitatif. Siklus hidup hewan tertentu terjadi pada perubahan tubuh dari embrio sampai dewasa yang disebut metamorfosis. Beberapa gambar di sini, katak, kupu-kupu, dan belalang. Dari ketiga gambar ini, diantaranya ada metamorfosis yang tidak sempurna, ada metamorfosis yang sempurna. Metamorfosis sempurna, di mana proses perubahan bentuk tubuh mulai dari sel, dari anak hingga dewasa itu terjadi beberapa macam perubahan. Sehingga disebut metamorfosis sempurna. Dari kecil kemudian menuju ke dewasa berubah. Contohnya pada katak, bila mana berudu bentuknya berbeda dengan berudu yang sudah beranjak ke dewasa. Kemudian mau menjadi katak dewasa, ekornya masih ada. Setelah dewasa, katak sudah tidak ada ekornya, sehingga disebut metamorfosis sempurna. Begitu pula dengan kupu-kupu, termasuk metamorfosis sempurna, karena mulai dari telur, kemudian limfa, kepompong, dan akhirnya jadi kupu-kupu. Itu bentuk-bentuknya beda-beda. Dan berikutnya tidak metamorfosis tidak sempurna, karena mulai dari anakan sampai dewasa itu bentuknya sama. Contohnya pada belalang. Setelah dari telur jadi belalang kecil, bentuknya sama sampai jadi belalang dewasa besar. Itu bentuknya sama. Sini pelajari kromosom dan pembelahan sel. Salah satu ciri penting dari reproduksi seksual adalah keturunan yang dihasilkan tidak identik secara genetik dengan hidup. Secara genetik tidak identik dengan hidup. Ya, jadi ada tidak semua sama, ada beda-bedanya dengan induknya. Yang berikut, reproduksi seksual dapat meningkatkan variasi genetik dalam satu spesies. Spesies maksudnya dalam satu jenis, baik tumbuhan maupun hewan. Kemudian sifat yang diturunkan dari induk terdapat pada sebuah bagian sel yang bernama kromosom, bagian terkecil dari sifat genetik, beri nama kromosom. Kromosom mengandung bahan genetik yang menentukan sifat-sifat yang dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mitosis, pembelahan sel. Pembelahan sel di sini ada bagi secara garis besar ada dua, yaitu yang pertama mitosis, yang berikutnya meiosis. Mitosis merupakan pembelahan sel dari dua sel baru dengan jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Pertumbuhan organisme dari kecil sampai menjadi besar disebabkan oleh adanya pembelahan sel-sel tubuh secara mitosis. Meiosis merupakan pembelahan sel menjadi 4 sel baru dengan sel anak memiliki kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Kemudian pembelahan meiosis terjadi ketika organisme membentuk sel kelamin gamet.